Ada satu buku yang dianggap kitab suci ekonomi. Terbit tahun 1776. Tahun yang sama Amerika ngumumin kemerdekaannya. Judulnya The Wealth of Nations. Artinya, kekayaan bangsa-bangsa. Buku ini yang dipakai buat bela pasar bebas. Dipakai buat bela orang kaya. Dipakai buat bilang, biarin aja pasar jalan sendiri. Jangan diatur, semua bakal beres. Presiden ngutip buku ini. Miliarder ngutip buku ini. Buku ekonomi kuliah semester 1 mulai dari buku ini. Tapi hampir nggak ada yang baca sampai halaman gelapnya. Karena di dalam buku yang sama, penulisnya nulis satu kalimat. Kalimat soal kamu. Soal orang yang kerja tiap hari. Dia bilang gini, orang yang seluruh hidupnya dihabisin buat ngelakuin beberapa gerakan sederhana akan jadi sebodoh dan sebego yang mungkin buat seorang manusia. Aku nggak nambahin. Itu kalimatnya. Ada di buku itu, di bagian buku kelima. Berhenti sebentar. Aku harus jujur di depan. Biar kamu nggak percaya sesuatu yang salah cuma karena ceritanya enak didengar. Orang yang nulis kalimat ini bukan musuh kapitalisme. Dia yang dianggap bapaknya. Namanya Adam Smith, seorang filsuf moral dari Skotlandia. Dan di buku yang sama, dia justru muji sistem itu habis-habisan. Dia bilang sistem itu bikin bangsa jadi kaya. Dua-duanya dia tulis, pujian dan peringatan, di buku yang sama. Jadi pertanyaannya bukan, Smith benci kapitalisme atau enggak. Pertanyaannya, kenapa orang yang ngerancang mesin ini ninggalin catatan bahwa mesin ini bakal mengikis pikiran orang yang ngejalaninnya? Malam ini, kita buka buku itu. Bukan versi yang diajarin di kelas, versi yang dia tulis beneran. Dan aku janji satu hal. Di akhir video ini, aku tunjukin mesin yang sama. Masih jalan. Hari ini, di kerjaan yang mungkin lagi kamu lakuin. Karena aku salah satu yang ngejalaninnya. Buat ngerti kenapa peringatan itu ada, kamu harus tahu satu hal soal orang yang nulisnya. Adam Smith bukan pedagang, bukan bankir, bukan orang kaya yang mau bela hartanya. Dia guru. Lahir tahun 1723 di kota kecil di Skotlandia. Kerjaannya ngajar filsafat moral di universitas. Bahasa gampangnya, dia guru soal benar dan salah. Soal gimana manusia mestinya memperlakukan sesama. Dan ini bagian yang hampir selalu dilupain. 17 tahun sebelum nulis buku ekonomi yang terkenal itu, Smith udah nulis buku lain duluan. Judulnya soal perasaan moral manusia. Isinya satu ide. Manusia bisa jadi baik karena punya kemampuan ngerasain penderitaan orang lain. Kita bisa naruh diri di posisi orang lain. Itu rem alaminya. Jadi waktu Smith ngomongin ekonomi, dia gak lagi ngomong dari ruang kosong. Di kepalanya udah ada rem itu duluan. Buku ekonominya dibangun di atas buku moralnya. Ini penting, karena orang zaman sekarang ngutip buku ekonominya, tapi buang buku moralnya. Mereka ambil biarin pasar jalan. Mereka buang manusia wajib ngerasain penderitaan sesama. Mereka ambil setengah yang nguntungin. Smith punya satu sahabat, seorang filsuf juga. Mereka berdua ngelihat dunia yang lagi berubah. Pabrik mulai muncul, mesin mulai jalan, uang mulai ngalir dengan cara baru. Smith mau ngerti satu hal, kenapa ada bangsa yang kaya dan ada yang miskin? Apa mesin dibaliknya? Dan pas dia nemu mesinnya, dia kagum, tapi dia juga ngeli. Smith buka bukunya bukan dengan uang, bukan dengan emas. Dia buka dengan sebuah pabrik kecil, pabrik pembuat peniti. Kenapa peniti? Karena peniti itu barang sepele, dan justru di barang sepele itu dia nunjukin rahasia terbesar. Bayangin, satu orang bikin peniti sendirian dari awal sampai akhir. Dia narik kawat, dia lurusin, dia potong, dia runcingin ujungnya, dia pasang kepalanya. Satu orang, semua tahap. Smith ngitung, orang itu sekeras apapun dia kerja, mungkin cuma bisa bikin satu peniti sehari, mungkin 20, gak lebih. Sekarang ubah caranya. Jangan suruh satu orang bikin satu peniti utuh, pecah kerjaannya. Satu orang khusus narik kawat, satu orang khusus ngelurusin, satu orang khusus motong, satu orang khusus najemin ujung, satu orang khusus pasang kepala. Smith bilang kerjaan bikin peniti itu bisa dipecah jadi sekitar 18 tahap terpisah. Tiap orang cuma pegang satu tahap, seumur hidup. Ini namanya division of labor, bahasa gampangnya pembagian kerja. Kerjaan gede dipotong jadi potongan-potongan kecil, tiap orang cuma pegang satu potongan. Hasilnya, Smith nyatet 10 orang di pabrik kecil itu dengan cara ini bisa bikin 48.000 peniti dalam sehari. 10 orang, 48.000 peniti dalam satu hari. Sendiri-sendiri, 10 orang itu paling banter bikin 200. Bareng-bareng dengan dipecah tugasnya, mereka bikin hampir 50.000. Inilah mesinnya. Inilah kenapa bangsa jadi kaya. Bukan karena tambang emas, tapi karena manusia belajar mecah kerjaan. Smith kagum sama ini. Dia bilang inilah sumber kemakmuran. Dan dia benar. Semua yang kamu pegang hari ini, ponselmu, bajumu, makananmu, dibikin dengan prinsip yang sama. Tapi pembagian kerja butuh satu bahan bakar biar jalan. Dan bahan bakar itu, kalau kamu pikir, agak dingin. Pikir sebentar.
Kalau tiap orang cuma bikin satu potongan, gimana kamu makan? Orang yang seharian najemin ujung peniti, nggak bisa makan peniti. Dia butuh roti, butuh daging, butuh baju, semua dari orang lain. Jadi pembagian kerja cuma jalan kalau semua orang mau tukar-menukar. Dan Smith nanya, kenapa orang mau ngasih kamu roti? Jawabannya bikin banyak orang nggak nyaman. Ini salah satu kalimat paling terkenal di buku itu. Smith bilang, bukan dari kebaikan hati tukang daging, tukang bir, atau tukang roti, kita berharap dapat makan malam, tapi dari perhatian mereka ke kepentingan diri mereka sendiri. Baca ulang. Tukang roti nggak bikin roti karena sayang sama kamu. Dia bikin roti karena dia butuh uangmu. Kamu makan bukan karena orang baik. Kamu makan karena orang lain lagi ngejar untungnya sendiri. Ini namanya self-interest. Bahasa gampangnya, kepentingan diri sendiri. Dan menurut Smith, inilah bahan bakar seluruh mesin. Disinilah orang modern berhenti baca. Mereka bilang, nah lihat, Smith bilang serakah itu bagus. Egois itu mesin kemajuan. Tapi mereka lupa siapa yang nulis. Ini ditulis sama guru moral. Orang yang 17 tahun sebelumnya nulis satu buku penduh soal kewajiban ngerasain penderitaan sesama. Buat Smith, kepentingan diri itu bahan bakar. Bukan tujuan, bukan agama. Cuma mesin yang tetap butuh rem moral biar nggak nabrak. Orang yang ngambil bahan bakarnya tapi nyopot remnya, lagi nyetir mobil yang Smith sendiri nggak akan mau naikin. Dan sekarang, balik ke pekerja peniti tadi. Karena pertanyaan yang Smith ajukan berikutnya, yang bikin dia ngeri. Smith nanya satu hal yang nggak ditanya orang lain. Oke, mesin ini bikin peniti murah, bikin bangsa kaya. Tapi apa yang terjadi sama orangnya? Sama manusia yang seumur hidup cuma narik kawat. Bayangin jadi orang itu. Kamu bangun pagi, kamu ke pabrik, dan seharian kerjaanmu cuma satu gerakan. Naruh kepala peniti, naruh kepala peniti. Ribuan kali, tiap hari, selama 30 tahun. Kamu nggak perlu mikir, nggak perlu mecahin masalah, nggak perlu belajar apa-apa baru. Otakmu nggak dipakai. Smith ngeliat ini, dan dia nulis kalimat yang tadi aku baca di awal. Sekarang aku baca lengkapnya. Dia bilang, orang yang seluruh hidupnya dihabisin buat ngelakuin beberapa gerakan sederhana yang hasilnya selalu sama, nggak punya kesempatan buat make akalnya. Dia kehilangan kebiasaan mikir, dan pelan-pelan dia jadi sebodoh dan sebego yang mungkin buat seorang manusia. Ini bukan kata Karl Marx. Marx belum lahir. Ini kata Adam Smith, bapak kapitalisme, di kitab sucinya sendiri. Inilah harga yang nggak ada di stroke. Peniti jadi murah, bangsa jadi kaya, tapi ada yang bayar. Dan yang bayar bukan pemilik pabrik. Yang bayar orang yang berdiri di jalur produksi. Harganya bukan uang, harganya pikirannya. Sistem yang bikin kita makmur secara bersama-sama, pelan-pelan ngambil kemampuan mikir orang per orang. Semakin efisien pabriknya, semakin sempit dunia si pekerja. Semakin kaya bangsanya, semakin kosong kepala yang ngejalaninnya. Smith melihat pertukaran ini dengan jelas 250 tahun lalu, sebelum ada satupun mobil, satupun komputer. Dan kalau pikiran pekerja itu punya harga, muncul pertanyaan berikutnya. Sebenarnya, harga segala sesuatu itu dari mana? Smith punya jawaban yang kalau kamu tarik sampai ujung, ngeledak. Smith nanya, kalau kamu beli sesuatu, kamu sebenarnya bayar pakai apa? Jawaban gampangnya, uang. Tapi Smith bilang, uang cuma topeng. Dengerin kalimatnya. Smith bilang, harga asli segala sesuatu adalah kerja keras dan susah payah buat mendapatkannya. Kerja, itu harga aslinya. Terus dia lanjut. Kerja, katanya, adalah harga pertama. Uang pembelian yang paling awal yang dibayar buat segala sesuatu di dunia. Bahasa gampangnya begini. Di balik tiap barang ada kerja manusia. Roti itu kerjanya petani dan tukang roti. Ponsel itu kerjanya penambang, perakit, perancang. Uang cuma cara kita ngukur kerja itu. Ini kelihatannya kalem, tapi tarik sampai ujung. Kalau nilai tiap barang itu datang dari kerja manusia, kenapa orang yang kerja sering dapat paling sedikit? Kenapa yang najemin peniti hidupnya susah, tapi yang punya pabrik hidupnya lapang? Padahal nilai penitinya datang dari kerja si penajem, bukan dari si pemilik. Smith gak jawab tuntas pertanyaan itu. Dia buka pintunya, terus lewat. Tapi ada satu orang, hampir 100 tahun kemudian, yang masuk lewat pintu yang sama. Dia baca kalimat Smith soal kerja sebagai harga asli, dan dia bangun seluruh serangannya ke kapitalisme di atas kalimat itu. Namanya Karl Marx, kita simpan dia buat nanti. Sekarang ada satu kalimat Smith soal orang miskin yang jarang banget dikutip pengagumnya. Karena kalimat ini berpihak. Orang yang ngutip Adam Smith buat bela orang kaya, harus jelasin satu kalimat ini. Mereka biasanya nggak bisa. Smith bilang, gak ada masyarakat yang bisa disebut makmur dan bahagia kalau sebagian besar anggotanya miskin dan sengsara. Sekali lagi, kalau mayoritas rakyat sebuah negara miskin, negara itu bukan negara makmur. Titik. Gak peduli seberapa tinggi menaranya.
Nggak peduli seberapa kaya orang di pucuknya. Dan Smith nggak berhenti di situ. Dia bilang, sudah adil kalau orang yang ngasih makan, ngasih pakaian, dan ngasih tempat tinggal buat seluruh rakyat, juga dapat bagian yang cukup buat makan, berpakaian, dan tinggal dengan layak. Baca ulang. Orang yang bikin semua barang buat semua orang, kata Smith, berhak hidup layak. Ini Bapak Pasar Bebas ngomong. Terus dia bongkar satu kebohongan yang masih hidup sampai sekarang. Orang sering bilang buruh suka bikin serikat, bikin gerakan, nuntut upah. Tapi Smith bilang, siapapun yang ngira majikan itu jarang bersekongkol, sama nggak tahu dunianya kayak nggak tahu soalnya. Menurut Smith, para majikan itu selalu, di mana-mana, dalam sebuah persekongkolan diam-diam. Persekongkolan yang tetap dan seragam, buat gak naikin upah kerja. Kamu jarang dengar soal ini, kata Smith, karena persekongkolan majikan itu senyap. Itu keadaan biasa. Gak ada yang ngomongin sesuatu yang udah dianggap normal. Jadi waktu kamu dengar, gaji segini udah standar pasar, ingat kalimat Smith. Standar itu gak jatuh dari langit. Standar itu, kata bapak kapitalisme sendiri, sering hasil kesepakatan senyap orang-orang yang megang upahmu. Kita udah lihat Smith belain pekerja. Sekarang lihat gimana dia ngomongin lawannya. Orang yang paling suka ngutip Adam Smith hari ini adalah pengusaha, pemilik modal. Mereka bilang, lihat Smith bela kita. Masalahnya, Smith nulis soal mereka juga. Dan yang dia tulis bukan pujian. Dengerin. Smith bilang, orang-orang dari perdagangan yang sama jarang ngumpul. Bahkan buat senang-senang. Tanpa obrolannya berakhir jadi sebuah komplotan melawan publik. Atau jadi rencana buat naikin harga. Pedagang yang sedagang, kalau ngumpul, ujung-ujungnya berkomplot melawan orang banyak. Kata Smith, bukan kata aku. Dia nggak berhenti di situ. Smith ngingetin bahwa kepentingan para pedagang besar itu selalu beda, bahkan berlawanan, sama kepentingan publik. Mereka punya dua kepentingan tetap. Pertama, ngelebarin pasar. Kedua, mempersempit persaingan. Ngelebarin pasar itu bagus buat orang banyak. Tapi mempersempit persaingan selalu ngerugiin kamu. Karena persaingan yang sempit artinya harga yang mahal. Terus Smith kasih peringatan yang harusnya dicetak gede di tiap gedung parlemen. Dia bilang, setiap usulan undang-undang atau aturan dagang yang datang dari golongan pedagang ini harus selalu didengar dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena itu datang dari orang yang, kata Smith sendiri, udah sering nipu dan nindas orang banyak. Ini Adam Smith, ngomongin pengusaha yang hari ini pakai namanya buat jualan. Smith gak benci pasar. Dia benci pasar yang dikuasai segelintir orang yang berkomplot. Itu beda. Dan beda itu yang sengaja dikaburin selama 200 tahun. Sekarang kita naik satu tingkat. Dari pedagang ke negara. Di zaman Smith, ada satu cara mikir yang nguasain semua penguasa. Namanya merkantilism. Bahasa gampangnya, paham bahwa kekayaan sebuah negara itu diukur dari seberapa banyak emas yang dia tumpuk. Kelihatannya masuk akal. Banyak emas sama dengan kaya. Jadi tiap negara berlomba narik emas masuk, nahan emas keluar. Caranya, pajak tinggi buat barang asing, larangan impor, monopoli dagang, dan penjajahan buat ngunci sumber daya bangsa lain. Smith bilang ini semua salah kaprah. Kekayaan sebuah negara, katanya, bukan tumpukan emas. Kekayaan negara adalah barang dan jasa yang bisa dinikmati rakyatnya. Emas cuma alat. Yang penting rakyat bisa makan, berpakaian, punya tempat tinggal. Terus, Smith bongkar siapa yang sebenarnya diuntungin sistem emas ini. Ini kalimat kuncinya. Smith bilang, konsumsi adalah satu-satunya tujuan dari semua produksi. Artinya, semua barang dibikin ujung-ujungnya buat dipakai orang, buat konsumen, buat kamu. Tapi di sistem merkantilisme, katanya, kepentingan konsumen hampir selalu dikorbankan demi kepentingan produsen. Baca ulang. Aturan dagang dibikin bukan buat kamu yang beli, tapi buat segelintir yang jual. Pajak impor yang bikin barang mahal, monopoli yang matiin pesaing, semua dijual ke rakyat pakai nama melindungi bangsa. Padahal yang dilindungi keuntungan segelintir pedagang. Smith nunjuk langsung sebuah kongsi dagang raksasa di zamannya. Kongsi yang megang monopoli dagang di tanah jajahan, punya tentara sendiri, dan ngatur nasib jutaan orang demi keuntungan pemegang sahamnya. Buat Smith, penjajahan bukan kejayaan bangsa. Penjajahan itu monopoli yang dijalanin pakai meriam. Ongkosnya ditanggung rakyat biasa di dua sisi lautan, untungnya masuk ke kantong yang sama. Dan pola itu, kalau kamu jujur, belum pernah benar-benar pergi. Sekarang, balik ke satu istilah yang paling sering dipuja dari buku ini. Tangan tak terlihat. Dalam bahasa aslinya, invisible hand. Bahasa gampangnya, gagasan bahwa kalau tiap orang ngejar untungnya sendiri, entah gimana, hasilnya malah bagus buat semua orang. Kayak ada tangan gaib yang ngatur semuanya jadi rapi.
Istilah ini udah jadi dewa. Dipakai buat bela apa aja. Biarin pasar jalan sendiri, kata mereka. Tangan tak terlihat bakal ngurusin. Sekarang, tebak berapa kali Adam Smith nyebut tangan tak terlihat di sepanjang buku setebal ini? 1 kali. Cuma sekali. Di buku yang ratusan halaman, ngomongin ekonomi dari segala sisi, istilah yang sekarang dipuja kayak inti dari segalanya itu cuma muncul 1 kali. Numpang lewat. Bukan sebagai hukum besar, cuma sebagai satu pengamatan kecil. Manusia yang ngangkat satu kalimat kecil itu jadi agama, bukan Smith. Dan ini bikin kita balik ke awal video, ke peringatan soal pekerja yang jadi bodoh. Karena Smith nggak ninggalin masalah itu ngambang, dia kasih obatnya. Dan obatnya bikin banyak pengikut modernnya nggak nyaman. Smith bilang, negara punya kewajiban. Negara wajib turun tangan biar rakyat biasa nggak jatuh jadi bodoh gara-gara kerjaan yang mematikan pikiran. Caranya, pendidikan. Smith minta negara nyediain pendidikan buat rakyat kecil, biar orang yang seharian narik kawat masih punya satu ruang di hidupnya buat make otaknya. Baca ulang itu. Bapak Pasar Bebas minta negara turun tangan buat sekolahin rakyat sebagai obat dari racun yang diciptain sistemnya sendiri. Orang yang bilang Smith gak mau negara ikut campur sama sekali, belum baca Smith. Sekarang bagian yang bikin ini bukan sekedar sejarah. Kamu pikir pabrik peniti itu udah lewat? Coba lihat lagi. Orang yang seharian cuma nge-scan barcode di gudang. 1 gerakan. Ribuan kali. Diawasin jam. Orang yang kerjanya cuma moderasi konten. Ngeklik hapus, ngeklik biarin. Seharian. 1 keputusan kecil, berulang, sampai mati rasa. Kurir yang rutenya ditentuin aplikasi. Belok kanan, belok kiri, sesuai suara di kuping. Gak perlu mikir jalan. Aplikasi yang mikir. Pekerja yang tugasnya cuma nyocokin data dari satu kolom ke kolom lain. Seharian. Copy, paste, pindah baris. Itu peniti Adam Smith. Bentuknya doang yang ganti. Kawat jadi data, palu jadi mouse. Tapi prinsipnya sama persis. Kerjaan gede dipecah jadi potongan sekecil mungkin, dan kamu dikasih 1 potongan buat dipegang seumur hidup. Dan peringatan Smith masih jalan. Semakin sempit tugasmu, semakin jarang otakmu kepake. Semakin jarang kepake, semakin susah dipakai lagi. Bukan karena kamu males, karena sistemnya emang dirancang gitu. Efisien buat pabrik, mahal buat kepalamu. Bedanya cuma 1 sama zaman Smith. Sekarang sesudah kerja, kamu masuk ke pabrik peniti kedua. Namanya layar ponsel. Di sana pun kamu dikasih 1 gerakan berulang. Scroll, scroll, scroll. Dirancang biar kamu gak berhenti. Biar kamu gak mikir. 250 tahun. Dan kita masih di ruangan yang sama. Sekarang aku harus jujur soal kerjaanku. Karena kalau enggak, aku cuma nunjuk-nunjuk orang lain. Kerjaanku di dunia iklan. Tiap hari aku buka dashboard, layar penuh angka. Dan salah satu tugasku persis kayak yang Smith tulis 200 tahun lalu, mempersempit persaingan. Waktu aku pasang iklan, aku gak cuma jualan. Aku milih siapa yang boleh lihat. Aku milih di momen mana kamu paling lemah buat nolak. Aku milih kata yang mecah keraguanmu. Aku ngatur biar produk yang aku pegang muncul dan yang lain gak kelihatan. Smith bilang, pedagang punya 2 kepentingan tetap. Ngelebarin pasar, dan mempersempit persaingan. Aku dibayar buat dua-duanya, dan aku jago. Aku gak cerita ini biar kelihatan jahat. Aku cerita karena aku pengen kamu tahu satu hal yang cuma bisa diomongin orang yang buka ads manager tiap hari. Mesin yang Smith takutin itu sekarang jauh lebih halus. Di zaman Smith, pedagang harus ngumpul di ruangan buat berkomplot. Sekarang komplotannya otomatis, gak perlu rapat, algoritma yang ngerjain, dan kamu gak pernah lihat ruangannya. Aku salah satu tangan di mesin itu. Bukan tangan tak terlihat yang bikin semua beres sendiri, tangan yang beneran, yang dibayar, yang tugasnya bikin pilihanmu terasa kayak idemu sendiri. Smith ninggalin peringatan soal orang kayak aku, di bukunya, yang jarang dibaca. Jadi, kita balik ke pertanyaan awal. Kenapa orang yang ngerancang mesin ini ninggalin catatan bahwa mesin ini bakal mengikis pikiran orang yang ngejalaninnya? Karena Adam Smith bukan cuma ekonom, dia guru moral. Dia nulis mesinnya dengan kagum, tapi dia nggak pura-pura buta sama harganya. Dia catat racunnya. Dan dia catat obatnya di halaman yang sama. Obatnya cuma 1 kata. Mikir. Keluar dari 1 gerakan. Sesekali angkat kepala dari kawat. Belajar sesuatu yang nggak ada gunanya buat pabrik. Tapi ada gunanya buat kamu. Baca hal yang bukan tugasmu. Tanya hal yang nggak ditanya. Karena begitu kamu berhenti mikir, kamu jadi peniti. Dan peniti gampang diganti. Kamu udah nonton video ini sampai sini.
sampai bagian yang jarang dibaca orang. Itu bukan hal kecil. Itu justru obatnya. Kamu barusan make otakmu, buat sesuatu yang gak nyuruh siapa-siapa. Buku ini terbit tahun 1776. Peringatannya masih berlaku. Dan sekarang kamu tahu kenapa. Sengaja dilupain. Kalau bagian ini kena, tulis di komentar. Satu gerakan berulang di hidupmu yang mau kamu lepas. Aku baca satu-satu. Video berikutnya, kita bedah orang yang baca peringatan Smith ini, terus mutusin ngelawan seluruh sistemnya. Namanya Karl Marx. Follow biar gak ketinggalan, karena arsip ini baru mulai.